Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi hari ini. Ya, kita berjumpa lagi dalam acara Sirah Nabawiyah bersama Ustadz Salman Al-Farisi. Dan acara ini dirilai juga ke beberapa kota di Indonesia sebagai bentuk kerjasama. Misalnya ke Radio Sela FM di Batam, Radio Habibullah di Banyuwangi, Radio Lusiana Nomor 1 di Semarang, Radio Latansa di Sukabumi, Radio Madinah di Pontianak, Radio Almas di Magelang, di Bondowoso dan lain-lain ya. Jadi kita hari ini akan mengambil tema Aku adalah musuhku. Ini dalam konteks perang Badar ya. Aku adalah musuhku. Tafadhol Ustaz Salman Al-Farisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan karunia yang diberikannya kepada kita. Salawat salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaat nanti di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa TV Rasil yang Allah muliakan, pendengar radio Silaturahim yang Allah muliakan dimanapun berada. Seperti biasa kita mulai pengajian kita ini dengan bacakan doa. Semoga kaum muslimin muslimat yang sudah mendahului kita diampuni Allah semua dosa-dosanya. Semoga suatu saat jika kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan husnul khatimah. Kita juga doakan semoga guru-guru kita yang sudah mendahului kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga doakan kepada orang-orang yang berjasa kepada kita yang sudah mendahului kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk saya bil khusus Bapak Fauzi Lubis semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang tua kita semuanya semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pemirsa pendengar yang Allah muliakan, hari ini kita masih bercerita Badar ya. Kita sudah banyak sekali mencoba belajar bersama tentang Badar. Tapi episode Badar ini masih banyak yang harus kita jelaskan ya. Di sirah-sirah Nabawi, ketika kita pindah dari buku ke buku yang lain, ada keunikan-keunikan yang disajikan oleh pengarangnya. Hari ini saya ingin menyampaikan, ada diriwayatkan oleh Imam Al-Halabi ungkapan begini. Raja'na min jihadil akbar. Nah, gitu ya, min jihadil asghar. Kita baru saja selesai dari jihad atau perjuangan yang kecil dan kita akan menghadapi perjuangan yang sangat besar, jihadul akbar. Ungkapan ini diriwayatkan didengar oleh Nabi setelah pulang dari Badar. Saya mengetahui bahwa ada yang mengatakan riwayat ini dhaif, ada yang mengatakan tidak dari Badar, ada yang mengatakan dari Tabuk, ada yang mengatakan ini perkataan seorang ulama. Whatever lah tentang teks ini, tapi saya ingin mengajak pemirsa dan pendengar betapa luar biasanya teks yang kita baca ini. Baru saja kita, kata Rasulullah SAW, pulang dari perjuangan yang kecil, padahal Rasulullah dan sahabat pulang dari Badar atau pulang dari Tabuk gitu ya. Saat Badar yang kuda kita ceritakan, 300 orang melawan 1.000, 300 dengan peralatan yang benar-benar tidak siap untuk perang melawan orang yang siap untuk perang. Sebegitu dahsyatnya perang yang dirasakan oleh sahabat-sahabat.
Dan Nabi diriwayatkan sampai berdoa, ya Allah, jika engkau tidak tolong kami pada saat ini, maka engkau tidak akan pernah disembah lagi selama-lamanya. Saking begitu gentingnya perang ini. Tetapi Nabi mengatakan, sungguh perang yang barusan kita lewati itu sangat kecil. Ya, yang besar adalah ketika kita hidup sehari-hari melawan diri kita sendiri ternyata. Maka tema kita pada hari ini kita sebutkan dengan musuhku adalah aku adalah musuhku. Nah, gitu ya. Diri kita ini adalah musuh kita yang sesungguhnya. Saya baca tulisan ulama mengatakan begini, jika keinginanmu saja tidak pernah bisa kau tahan, atau jika kau tidak pernah bisa mendisiplinkan hawa nafsumu, atau jika dirimu selalu kalah dengan keinginanmu, maka musuh sekecil semut pun tidak akan pernah kau kalahkan. Nah, itu ya. Kalau kita coba baca, saya coba dulu Rasulullah ya, kita coba dulu Rasulullah. Rasulullah itu seorang pengembala kambing yang akhirnya mampu memimpin dunia ini. Ya, seorang pengembala kambing, saya ulangi sekali lagi, seorang pengembala kambing yang yatim mampu memimpin dunia ini. Kalau jangan dulu kita bilang sudah dari takdir Allah, tapi kita mau lihat perjalanan Rasulullah SAW, maka sepakat para ulama mengatakan, kenapa sang penggembala yang yatim ini mampu memimpin dunia? Rupanya dia sudah mampu melawan dirinya sendiri. Terbukti saat dia yatim, saat dia miskin, tak pernah sejarah mencatat kalau dia tukang pengeluh. Dia tetap santai saja melewati hidupnya, ya. Atau saat dia dihina, saat dia dimaki dan dicaci, tak pernah kelihatan dia membalas cacian tersebut. Justru dia mampu mengkontrol dirinya sendiri dan mencari celah bagaimana memperbaiki orang-orang yang mencacinya. Saat dia kaya raya, memiliki segalanya, ketika bersama Ibu Khadijah radhiyallahu anha wardaha, dia juga mampu mengalahkan dirinya sendiri tanpa pernah dicatat oleh sejarah dia menjadi orang yang sombong, tanpa pernah dicatat oleh sejarah dia orang yang pelit, tanpa pernah dicatat oleh sejarah kalau dia adalah orang yang bermewah-mewah, yang berfoya-foya dengan kekayaannya. Tapi dia mampu mengalahkan dirinya sendiri ketika dia kaya dan raya. Rasulullah SAW bahkan ketika ternyata dia adalah nabi terakhir itu, ketika ternyata dialah makhluk pilihan itu, dan ketika ternyata dia sudah mengetahui bahwa dialah Rasul pilihan di antara Rasul-Rasul yang pernah Allah utus ke dunia ini, dengan segala fasilitas Rasul terbaik yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW, saat berdakwah pun dia mampu menahan dirinya. Kalau coba kita membandingkan, bukan kita menganggap sepele kepada nabi-nabi yang lain. Lihatlah Nuh, apa dia bilang? Rabbi la tazar alal ardi minal kafirina dayyara. Jangan kau biarkan orang kafir ini hidup ya Allah. Isa alaihissalam ketika ditanya tentang umatnya, terserah engkau saja. Kau mau ampuni silahkan, kau mau siksa silahkan. Lut alaihissalam membiarkan umatnya ditenggelamkan sehingga menjadi laut mati yang tetap kita lihat sekarang. Yunus alaihissalam ketika dia betul-betul capek menghadapi umatnya, dia justru lari. Saya ulangi, bukan saya ingin menyepelekan nabi-nabi sebelumnya, tapi saya ingin mengajak pemirsa dan pendengar membandingkan betapa hebatnya Nabi Muhammad SAW ini ketika lehernya diinjak sekalipun saat dia harus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika Taib melemparinya, ketika Nabi sudah berhasil menaklukkan kota Mekah, ketika Nabi bahkan sudah berhasil menaklukkan semua wilayah-wilayah strategis yang ada di Jazirah Arabia, semua wilayah-wilayah yang tertaklukkan mengatakan kepada Muhammad SAW, apa yang kalian sangka akan saya lakukan kepada kalian, hai rakyat Mekah? Apa kata orang Mekah? Yang kami tahu kau adalah pemaaf, kau adalah orang yang pengasih, kau orang penyayang. Dan dibuktikan oleh Nabi Muhammad SAW tanpa ada setitik darah pun yang diteteskan oleh pedangnya SAW ketika Makkah ditaklukkan kembali. Kemenangan demi kemenangan yang dialami Rasulullah SAW, saya bersumpah atas nama Allah Subhanahu wa taala, didapatkan karena dia sudah mampu mengalahkan dirinya sendiri. Maka judul kita hari ini, musuhmu yang sesungguhnya adalah dirimu sendiri. Mampu nggak kita? Saya tentu mengatakan atau membahas ini tidaklah ingin mengatakan kalau saya sudah mampu mengalahkan diri saya sendiri. Sungguh egois ini masih sangat menggerogoti iman saya.
Sungguh keinginan terkenal di antara ustadz-ustadz yang ada membuat saya capek memikirkan kata-kata apa yang harus saya sampaikan ketika di depan kamera seperti ini supaya orang suka mendengarkannya. Sungguh saya ini kadang-kadang masih digoda saat undangan ceramah datang. Kira-kira isi amplop yang mereka kasih ini berapa nanti? Saya dalam ketika menyampaikan apa yang saya sampaikan ini kepada pemirsa dan pendengar, bukan merasa saya sudah bisa mengalahkan diri saya, tapi saya sedang berproses untuk mengalahkan diri saya sendiri ini, dan saya mengajak pemirsa dan pendengar, ayo kalahkan dirimu, tundukkan nafsu dan syahwatmu itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata dalam Al-Quran, wa ma ubarri'u nafsi, di surah Yusuf ayat 53 Pak Krisna ya. Saya ini kelemahan saya tidak hafal Quran walaupun kadang-kadang ayat-ayat yang terkenal inna nafsa la ammarat bisu, di alam Al-Quran surah Yusuf ayat 53, silahkan dibaca pemirsa dan pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ayat ini adalah kata saya tidak mampu mengalahkan diri saya karena diri ini selalu mengajak kita mengerjakan kejahatan. Ya Allah kawan, saya pernah menanya kepada seorang guru, Buya, kenapa sih, apa hikmah ketika selesai sholat zikir yang paling diutamakan adalah istighfar? Pak Krisna, betul nggak? Ya. Selesai Pak Krisna, assalamualaikum, apa yang Bapak baca? Astagfirullahaladzim. Saya bertanya ke guru saya, Buya, bukankah kita baru saja selesai melaksanakan ibadah yang terbaik dan paling utama yang Allah perintahkan untuk kita? Kenapa kita disuruh istighfar setelah kita ibadah? Bukankah yang pantas ketika saya melotot melihat cewek cantik dengan pahanya yang terbelalak itu, saya istighfar? Cocok. Kan? Bukankah setelah saya merokok karena merasa bersalah, saya istighfar? Cocok. Ini kenapa harus ada istighfar? Selesai saya mengabdi dengan cara yang paling Allah sukai. Ternyata kata guru saya gini, Salman, justru saat kau merasa beribadah dengan ibadah yang paling Allah suka ini, ada rasa-rasa sombong atau ria, atau kau merasa kalau kau sudah mengabdi kepada Allah, di hatimu menggerogoti. Ini yang dikhawatirkan. Iringilah ibadahmu dengan istighfar. Karena kadang-kadang sering sombong, ria, ujub, takabur menggerogoti kualitas ibadahmu. Istighfar. Kenapa? Karena pentingnya setelah kau mengabdi ini, jangan kau merasa bahwa kewajibanmu sudah kau tunaikan kepada Allah, lantas kau boleh semena-mena, begitu. Saya barusan dialog dengan Ustadz Agus Sudarmaji mengenai Al-Quran. Saya tertarik ingin menyampaikan ini ya, bahwa semangat kita dengan Al-Quran, bahwa semangat kita membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya, bahwa semangat kita, lihatlah betapa luar biasanya generasi umat Islam Indonesia menghafal Al-Quran sekarang. Masya Allah, tabarakallah, kita doakan semoga semakin menjamur rumah-rumah tahfiz di Indonesia, dan itu kita butuhkan. Ya, semoga semakin banyak anak-anak kecil yang masih umur 7 tahun, 8 tahun, 9 tahun fasih menghafalkan surah-surah Al-Quran dengan suara merdu, dengan cengkok Melayu yang memang kita miliki, berbeda dengan orang-orang Saudi Arabia ketika membaca Al-Quran, indah terdengar. Bahkan anak Indonesia memenangkan juara internasional dengan hafal Quran di Mekah kemarin. Oh ya, berbangga sekali kita, luar biasa. Tetapi ada yang saya khawatirkan. Ada yang saya khawatirkan apa? Ini tadi saya sampaikan. Ketika hafalan Quranmu justru kau manfaatkan hanya ingin mendongkrak namamu. Ketika hafalan Quranmu kau gunakan hanya kau gunakan untuk menambah pundi-pundi rupiah di rekeningmu. Ketika Al-Quran kau gunakan hanya sebagai pemanis agar orang menyanjung dan memujimu bahwa engkau seorang yang hafal Quran. Hati-hati sekali itu ya. Saya bergaul dengan penghafal Quran di Mekah sangat banyak sekali. Itu yang saya khawatirkan. Apa? Ketika belajar Al-Quran tidak diiringi dengan tazkiyatun nufuz, tidak diiringi dengan membersihkan hati, tidak diiringi dengan belajar melawan diri sendiri. Apa yang terjadi? Istidraj, kalau kata Rasulullah SAW atau kalau kata Islam ya. Kadang-kadang ada kemuliaan, ada kebaikan yang sengaja diberikan kepada seseorang, tapi bukan untuk memuliakannya sesungguhnya. Hanya ingin mempertinggi tempat jatuhnya, kalau kata orang Medan. Ya, ketika dia sudah benar-benar tinggi, dijatuhkan. Itu luar biasa, dahsyat bahayanya. Saya mengajak, ayo membaca Al-Quran, ayo menghafal Quran. Tapi saya mengajak, ayo bersihkan diri. Nah, saya kembali lagi ke Badar.
Ternyata benar, ya. Ternyata benar. Apa yang terjadi setelah peperangan Badar dimenangkan oleh Rasulullah SAW? Mulailah ada dialog-dialog ketersinggungan antara para sahabat, ya. Mulailah ada merasa tidak enak. Kenapa? Ada sampai hadis Rasulullah SAW, inna ashabi kan nujum, la tasubbu ashabi, jangan kau caci sahabatku. Apa asbabul wurud di sini? Bukan hanya untuk mengatakan kita sekarang tidak boleh saling mencaci para sahabat Rasulullah SAW, tapi ada asbabul wurud yang luar biasa yang harus kita pelajari. Apa itu? Bahwa ternyata menang di peperangan itu mudah. Tetapi ketika selesai peperangan, ketika ingin kita membangun bangsa ini, di situ mulai kita diuji. Mulai kita diuji. Bukankah memerdekakan bangsa ini kita hanya perlu bambu runcing, kawan? Memerdekakan bangsa Indonesia ini, para pejuang kita hanya menggunakan bambu runcing. Terbatuk-batuk, sakit, demam, panas, Sang Jenderal Sudirman dipanggul kemana-mana. Semangat juangnya luar biasa, mampu mengusir Belanda yang begitu hebat itu. Cut Nyaddin di daerah Indonesia bagian barat sana, dengan segala kelemahan dan keterbatasannya, dia mampu mengusir penjajah itu. Ya, di sebelah timur sana ada Pangeran Antasari, ada banyak sekali pangeran-pangeran kita atau pahlawan-pahlawan kita yang mampu mengusir Belanda dari tanah air ini. Tapi ternyata setelah kemerdekaan Republik Indonesia, proklamasinya dibacakan oleh Bung Karno, di situ tantangan yang lebih besar mulai dihadapkan kepada bangsa Indonesia. Mampukah kita mengisi kemerdekaan Republik ini dengan yang memang diinginkan oleh pejuang-pejuang yang telah mengorbankan darahnya demi berderaknya, demi tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Saat ini kita sedang diuji, luar biasa ujian yang kita hadapi tentang negara kesatuan Republik ini. Mampukah kita berperang dulu dengan diri kita masing-masing? Sekarang orang hanya menginginkan agar dirinya kaya. Sekarang hanya menginginkan agar keluarganya makan. Sekarang orang hanya menginginkan bagaimana dirinya selesai. Tak peduli orang lain. Hilang kepedulian. Hilang. Buktinya apa? Saya tidak, ini ketika saya mengatakan hilangnya kepedulian di tengah-tengah masyarakat kota Jakarta yang gemerlap ini, yang gedungnya tinggi-tinggi ini, yang komplek perumahannya semakin banyak dan semakin bagus ini, justru di tengah-tengah kota Jakarta ini terbanyak termasuk orang yang lapar setiap malamnya untuk tidurnya. Ternyata di tengah-tengah kota yang modern ini banyak sekali anak-anak yang putus sekolah. Ternyata di tengah-tengah kota yang mentereng-mentereng rumahnya ini banyak masyarakat-masyarakat yang hidupnya di bawah sampah bahkan. Banyak jenderal-jenderal kita yang rumahnya mewah-mewah. Banyak pejabat-pejabat kita yang rumahnya mewah. Banyak tokoh-tokoh agama kita yang rumahnya mewah. Pernahkah mereka terpikir? Ya, kalau hanya sekedar lip service terpikir. Mereka upload fotonya kalau mereka sedang membantu apa macam. Setelah itu, mereka tidur nyenyak di kasurnya. Kalau mau melihat pejuang yang memikirkan atau yang melawan dirinya sendiri, lihatlah Rasulullah SAW. Bapak dan ibu yang Allah muliakan, para pendengar rasil yang Allah cintai. Apa? Nabi setelah sampai di Madinah sangat berpotensi dan sangat punya kemampuan untuk mengulangi sejarah kekayaan yang pernah ia miliki ketika bersama Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Pak Krisna, Nabi pernah kaya setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Asetnya pernah banyak setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha warḍaha. Sesampainya di Madinah, Nabi memilih hidup hanya dengan rumah 2 kali 3 meter. Nabi memilih hidup tidur di atas kayu daripada di atas kasur. Nabi memilih, kalau kata Aisyah, setiap pagi Nabi Muhammad bangun SAW terlihat bekas tikar kayu di kulitnya karena kasur yang dia pilih tidak empuk sama sekali. Nabi SAW sering menanya kepada Bunda Aisyah, Aisyah, apa makanan kita hari ini? Tidak ada beras, bang. Kalau begitu saya puasa. Bukan karena Nabi miskin, catat baik-baik itu. Tapi karena dia selalu belajar sampai titik darah penghabisannya melawan dirinya sendiri.
Ini yang saya tidak bisa, harus saya sampaikan. Saya, kalau istri saya menyajikan satu macam lauk di depan rumah, ku bilang sama istriku, kau macam tak ada duit aja kau beli satu jenis lauk. Tanya istriku sana. Marah aku. Nah, nggak bisa kita. Sungguh tak bisa kita. Sekarang sudah kita punya rumah, kecil rasanya rumah itu. Sudah kita punya kendaraan, pengen kita kendaraan yang lebih bagus, Pak Krisna. Jangankan mengalahkan diri sendiri dengan keinginan yang kita punya, yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW ini dalam peperangan Badar atau dalam semua sejarah yang akan kita baca nanti ini, menyetop keinginan kita yang selanjutnya saja. Kadang-kadang kita benar-benar kalah total. Nah, itu saya bilang. Saya ingin mengatakan sekali, bukan saya sudah berhasil, saya menyampaikan ini, saya ingin belajar bersama-sama dengan pemirsa dan pendengar. Ayo dong, kita kalahkan keinginan diri kita ini. Saat ini hanya itu yang bisa kita lihat untuk memenangkan kembali umat Islam, memenangkan kembali kejayaan-kejayaan pernah diukir oleh umat Islam di Indonesia. Lihatlah hai para ulama Buya Hamka, dengan segala kesempatan yang ia miliki untuk bisa menjadi orang yang mengumpulkan pundi-pundi rupiah. Ternyata beliau hidup sederhana, Pak Krisna. Lihatlah Muhammad Nasir, ketika kehebatannya itu, kalau seandainya dia bukan orang yang mampu melawan dirinya sendiri, mungkin kita akan lihat dia naik Mercedes-Benz atau apalah. Lihat Bung Hatta yang katanya pengen sekali punya sepatu Beli, tapi sampai akhir dia hanya punya iklannya saja di lemarinya. Sekarang baru jadi pejabat kecamatan sudah punya sepatu Beli, kawan itu. Baru jadi ustadz tanggung-tanggung udah punya jam yang mahal, kawan itu. Baik ustadznya, pejabatnya, masyarakatnya sekarang sama saja. Kita tak temukan ustadznya, pejabatnya, tentaranya, polisinya, rakyatnya yang mampu mengalahkan diri sendiri. Termasuk saya. Nah itu harus saya bilang saya. Bukan berarti saya mengatakan saya udah bisa. Termasuk saya. Nah itu. Ayo dong kawan, sama-sama kita mengalahkan diri sendiri ini. Pedulilah dengan lingkungan sekitar. Ayo belajarlah. Demi kemaslahatan kita semuanya. Demi keberhasilan kita semuanya. Nabi Muhammad SAW, saya ingin ulangi sekali lagi, berhasil menjadi pemimpin yang asalnya pengembala kambing. Karena beliau berhasil mengalahkan dirinya sendiri. Mungkin kita break dulu sebentar kali Pak Krisna ya. Terlalu semangat saya takut intonasi saya semakin tinggi. Saya serahkan dulu ke Pak Krisna sebentar. Baik, Salman, kita break dulu ya. Kami akan kembali setelah yang berikut ini. Baik.